I got so motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Safira dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai turunan endoderm sistem pencernaan. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih pada Ibu dosen Syukria MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah perkembangan hewan. Langsung saja tanpa berlama-lama, berikut video penjelasannya. Bagian endoderm itu bagian yang mana sih? Nah, bagian endoderm merupakan bagian lapisan terdalam dari 3 lapisan germinal utama pada embrio paling awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organogenesis turunan mesoderm sistem pernapasan. Pada gambar berikut ini yang berwarna kuning, di mana pada aves dan mamalia bagian ini adalah bagian paling awal hipoblast. Kemudian sel-sel dari epiblast bermigrasi menggantikan dipoblastik. Nah, ini adalah bagian dari endoderm, di mana di sini adalah bagian yoxa. Nah, bagian inilah yang nantinya akan membentuk beberapa turunan. Endoderm ini akan membangun lapisan 2 tabung di dalam tubuh. Tabung apa saja? Yang pertama, tabung yang memanjang ke seluruh tubuh, yakni saluran pencernaan dari mulut hingga anus. Selain itu, dari tabung pencernaan ini nantinya akan membentuk beberapa tunas atau kantung yang nantinya akan membentuk hati, kantung, empedu, dan juga pankreas. Kemudian, tabung yang kedua adalah saluran pernapasan, yang mana saluran pernapasan ini juga berasal dari tabung pencernaan bagian anterior tentunya. Selanjutnya, tabung pernapasan ini nantinya akan bercabang menjadi 2 paru-paru, saluran pencernaan dan pernapasan. Nantinya akan terbagi ruang bersama, di mana daerah ini biasanya kita kenal dengan faring. Kantong epitel faring akan berkembang menjadi beberapa kelenjar, membentuk kelenjar tonsil, kelenjar tiroid, timus, dan paratinoid. Nah, secara garis besar, endoderm itu nantinya akan membentuk saluran pencernaan beserta kelenjar saluran pernapasan. Kemudian di bagian faring, dia akan membentuk beberapa kelompok karena sudah disebutkan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukannya. Ini merupakan bagian dari endoderm tadi yang awalnya berupa bulatan yang ada di bagian ventral. Pada saluran pernapasan dan saluran pencernaan itu berawal dibentuk dari primitive gut atau usus primitif. Nah, jadi awalnya ini kemudian ada sebuah proses penarikan sehingga bagian primitif ketat yang awalnya menuju ke bagian embrionya, sehingga dia menuju ke foregut, menuju ke hindgut, bagian yang menuju ke body, bagian anterior disebut dengan foregut atau usus depan. Kemudian yang ada di tengah-tengah itu disebut dengan midgut atau usus tengah-tengah. Kemudian yang bagian akhir, yang di bagian posterior, dia akan membentuk hindgut atau usus belakang. Proses selanjutnya setelah terbentuk foregut, midgut, dan hindgut, nantinya saluran ini akan melakukan diferensiasi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama di bagian anterior. Nah, bagian foregut ini nantinya akan terus kemudian menembus bagian ektoderm. Nah, awalnya bagian ektoderm itu tersumbat, yang mana disebut dengan lempeng oral atau stomodeum. Namun setelah berkembang stomodeum itu nantinya akan pecah sehingga akan menciptakan pembukaan mulut saluran pencernaan. Pembukaan itu sendiri dibatasi oleh lapisan sel-sel ektoderm. Nah, jadi intinya di bagian stomodeum ini awalnya tersumbat ektoderm, namun setelah perkembangan dia nantinya akan pecah dan terbentuklah mulut. Kemudian jika kita lihat pada umur ke-28 hari, mulutnya sudah terpecah. Lalu nanti di bagian saluran yang usus tadi, yang foregut, midgut, dan hindgut, nantinya akan berdiferensiasi, ada menjadi tiroid, paru-paru, kemudian lambung, dan lain-lain. Setelah terbentuk mulut, kita turun ke bawah. Nah, di bawah itu akan terjadi sebuah pembentukan yang namanya pembentukan faring, di mana faring itu berupa tonjolan-tonjolan atau berupa kantung-kantung yang terdiri dari 4 kantung, di mana setiap kantung ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi bagian yang berbeda antara kantung.
ada celah namanya yang berupa celah faring. Pada gambar hari ke-42 adalah pembentukan perkembangan dari kantung atau faring. Tadi ada yang menjadi tonsil, kemudian ada yang menjadi saluran auditori. Pada bagian faring ini terdapat 4 celah. Pasangan kantung faring 1 nantinya akan menjadi rongga pendengaran, telinga tengah atau saluran dan saluran eustachius. Kemudian dipasangkan faring yang kedua yang nantinya akan membentuk dinding kelenjar tonsil atau biasa kita kenal dengan amandel. Kemudian untuk pasangan kantung paling nomor 3 nantinya akan membentuk kelenjar timus dan kelenjar paratinoid, tapi bagian yang interior. Kemudian di lengkungan yang keempat nantinya akan membentuk kelenjar paratinoid tapi yang berupa superior. Nah, seperti yang kita ketahui, kelenjar paratinoid ada yang interior dan superior, dan ternyata mereka dihasilkan pada lengkungan atau celah yang berbeda. Selanjutnya pada bagian faring, bagian posterior atau faring yang di bagian paling bawah nantinya akan membentuk saluran pencernaan yang dimana akan mengerut untuk membentuk kerongkongan. Jadi di bawah faring nantinya akan membentuk kerongkongan. Bagaimana cara pembentukannya itu? Tadi kita akan bagaimana foldernya akan mengalami pengerutan. Selanjutnya nantinya proses itu akan diikuti oleh lambung usus halus dan usus besar. Hal yang perlu diingat juga bahwasannya sel-sel bagian endodermis ini hanya menghasilkan lapisan tabung pencernaan dan kelenjar-kelenjarnya. Sel mesenkim, mesodermal, atau sel-sel berasal dari mesoderm akan mengelilingi tabung untuk memberikan otot-otot peristaltik. Dapat diketahui bahwasannya lapisan endoderm hanya membentuk saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjarnya. Namun otot-otot yang bekerja pada saluran tersebut berasal dari mesenkim, mesoderm. Setelah bagian esofagus nantinya akan terjadi proses pembentukan lambung, di mana awalnya lambung itu membentuk tabung lurus seperti kemudian nantinya akan mengalami proses pemutaran 90 derajat ke arah longitudinal sehingga menyebabkan terbentuknya seperti yakni bagian sisi kiri menghadap anterior sedangkan sisi kanan menghadap posterior. Dan selama pemutaran ini dinding bagian posterior itu akan berkembang lebih pesat dibandingkan dan anterior sehingga terbentuklah kurvatura minor dan kurvatura mayor seperti lambung orang dewasa. Selanjutnya kita akan membahas usus halus, di mana proses pembentukan usus halus diawali dengan proses pemanjangan usus secara cepat yang diikuti juga oleh bagian mesenteriumnya. Nah, jadi bagian usus dan mesenterium itu akan melakukan proses pemanjangan secara cepat sehingga terbentuklah usus halus primer. Lengkungan usus primer di bagian puncaknya atau di bagian ini nantinya terbentuk vitellin duct atau adductus vitellin, yang mana dus vitellin ini berupa saluran sempit yang menghubungkan usus halus dengan bagian yolk atau kantong kuning telur. Selanjutnya bagian sefalik ini adalah bagian sefalik yang nantinya akan berkembang menjadi distal duodenum, jejunum, dan juga sebagai ilium, sedangkan bagian yang ini adalah bagian kaudal nantinya akan berkembang menjadi bagian bawah helium, caecum, appendix, colon ascendens, dan juga 2-3 proximal, colon transversum, bersamaan dengan pertambahannya panjangnya lengkungan usus primer nantinya akan berputar. Nah, ini yang berputar mengelilingi suatu sumbu yang dibentuk oleh arteri mesenterica superior. Nah, jadi bagian arteri ini akan menjadi sumbu dari proses brand usus lengkungan usus primer.
Nah, jika dilihat perputaran ini berlawanan dengan arah jarum jam dan besarnya sekitar 270 derajat. Kemudian intinya akan melakukan sebuah proses rotasi, kemudian juga akan melakukan proses pemajangan dan settingan, akan terbentuk bagian usus yang seperti nah, jika dilihat ini skemanya tadi sudah terbentuk bagian-bagian usus halus dan terbesar. Kemudian juga di sini masih ada vitelline duct atau ductus vitelline yang menghubungkan antara usus dengan dorsal. Nah, kemudian pembentukan umbai cacing, di mana diawali dari pembentukan tunas saikom atau disebut dengan sekelebat. Awalnya tunas, kemudian dia terus berkembang membentuk seperti kerucut. Nah, ini merupakan bakal dari appendix dan selanjutnya dia akan membentuk umbai cacing atau appendix, di mana usus besar nanti akan masuk ke bagian kloaka. Nah, nanti akan masuk ke bagian kloaka sini, kemudian ada hanya bagian septum urorektal yang dibentuk oleh penyatuan mesoderm. Nah, fungsi dari septum urorektal ini akan menutupi atau memisahkan antara bagian usus besar dengan bagian allantois. Kemudian septum urorektal ini nantinya akan bergerak menuju ke membran kloakalis. Jadi dari sini dia akan masuk dan menuju ke membran kloakalis dan akhirnya akan memisahkan kedua saluran tersebut. Nah, jadi terpisah bagian usus besar dan ini adalah bagian dari allantois tadi yang nantinya akan menjadi saluran urin. Kemudian bagian ini yang awalnya tertutup nantinya akan terpecah dan menciptakan yang namanya lubang anus. Kemudian di bagian ujung septum metal juga nantinya akan membentuk premium dan bagian sini nantinya akan membentuk urogenitalia membran dan akan juga memecah untuk perkembangan. Duodenum terbentuk dari bagian akhir usus depan dan bagian kranial usus tengah. Daerah kuncup lever menandai junction antara bagian usus tengah dengan stomach. Pada awalnya duodenum berupa tabung lurus, tetapi karena adanya rotasi, lambung duodenum membentuk struktur C dan terdapat di sebelah kiri. Kepala pankreas tumbuh ke arah cekungan duodenum. Kedua pankreas dorsal atau ventral bergabung dan berada pada posisi retroperitoneal. Selama bulan kedua, lumen duodenum menjadi bebas dari sel. Nah, kita lanjut ke hati dan kantung empedu. Kuncup hati atau endoderm atau di ventriculum hati berkembang dari bagian terminal foregut di bagian caudal lambung. Selama pertengahan minggu ketiga, di ventriculum hati merupakan tabung endoderm yang memanjang dari usus depan ke mesenkim di sekitarnya atau mesoderm kardiogenik. Bagian di ventriculum hati yang terdekat dengan tabung pencernaan terus berfungsi sebagai saluran pembuang atau drainage duct dari hati dan bercabang serta menghasilkan empedu. Hubungan antara bagian di ventriculum hati yang aktif proliferasi dan usus depan menyempit dan menjadi saluran empedu. Kuncup sistik tumbuh dari saluran empedu, membentuk kantung empedu dan ductus sistik. Sel darah, sel capillary cover, dan jaringan ikat dan sel-selnya berkembang dari mesoderm septum transverso. Selama minggu ke-10, hati membentuk 10% berat badan, sedangkan saat lahir hanya tinggal 5% saja. Nah, kita masuk ke abnormalisasi hati dan kantung empedu. Ada ductus hepaticus accessoris yang umum dan tidak ada masalah. Lalu duplikasi
Kantung empedu juga yang sangat umum, tidak ada masalah, akan tetapi jika dilakukan operasi penting sekali untuk mencegah luka. Kemudian ada extrahepatic biliary atresia. 1:15.000 hidup saat lahir, disebabkan karena kegagalan dalam rekanalisasi duktus selama perkembangan. Kemudian ada intrahepatic biliary duct atresia. Duktus empedu yang berada di dalam hati tidak berkanal. Lalu kita masuk ke perkembangan pankreas. Berkembang dari kuncup endoderm dorsal dan ventral yang berasal dari duodenum. Lalu kuncup ventral berotasi ke kiri dan tinggal di bawah kuncup dorsal berfusi membentuk pankreas. Kemudian duktus pankreas utama dibentuk oleh penyatuan bagian distal duktus dorsal dari kuncup dorsal dengan duktus dari kuncup ventral. Hanya duktus bagian ventral tetap ada sampai dewasa dan yang membawa enzim ke dalam usus halus. Ketika pankreas mulai rudimen baik, jaringan eksokrin maupun endokrin mulai dibentuk. Lalu duktus pankreas aksesoris dibentuk dari bagian proksimal duktus kuncup dorsal. Pada bulan ketiga, yang disebut pulau-pulau Langerhans berkembang dari endoderm jaringan pankreas. Nah, jaringan ikat kelenjar berkembang dari mesoderm splagnik. Lalu bulan kelima sekresi insulin dimulai. Lalu ada kelainan pada pankreas. Yang pertama itu pankreas anular. Bagian kuncup pankreas ventral berotasi ke kiri di depan duodenum. Kemudian jaringan pankreas mengelilingi duodenum lalu mengganggu duodenum. Selanjutnya aksesoris jaringan pankreas seringkali terletak dalam mukosa lambung dan di ventriculum neck. Nah, selanjutnya kita masuk ke malformasi saluran pencernaan. Nah, yang pertama ada atresia atau stenosis saluran pencernaan, yang kegagalan rekanalisasi atau rekanalisasi tidak sempurna, terutama pada esofagus atau duodenum. Selanjutnya ada congenital umbilical hernia atau penutupan abdomen yang tidak sempurna. Viscera kembali ke abdomen tetapi terbentuk kembali ke hernia selama periode fetus. Lalu ada congenital aganglionik megakolon yang disebabkan karena tidak adanya sel ganglion pada ganglia parasimpatik yang menyebabkan kegagalan segmen distal untuk menggerakkan intestinal ke depan Hirschsprung. Lalu ada imperforate anus, rectal atresia, dan rectal fistula. Pada gangguan ini, gangguan imperforate anus atau kegagalan perusakan membran anal. Lalu ada abnormal rotation of the intestinal loop atau midgut tidak mengalami rotasi rotasi yang salah. Malrotasi usus adalah kelainan bawaan berupa kegagalan perputaran atau rotasi usus, terutama usus bagian tengah selama perkembangan embriologik. Kelainan ini terjadi pada kehamilan 10 minggu. Lalu ada atresia empedu dan saluran empedu. Ini disebabkan karena kegagalan vakuolarisasi pita epitel atau pembukaan kembali. Atresia ani adalah malformasi kongenital di mana rektum tidak mempunyai lubang keluar. Atresia ani atau anus imperforate adalah tidak terjadinya perforasi membran yang memisahkan bagian endoderm, mengakibatkan pembentukan lubang anus yang tidak sempurna. Anus tampak rata atau sedikit cekung ke dalam atau kadang berbentuk anus namun tidak berhubungan langsung dengan rektum.
Ompalokel atau omfalokel adalah kelainan lahir yang ditandai dengan keluarnya organ yang ada di dalam rongga perut bayi, seperti lambung, usus, dan hati melalui pusar. Omfalokel bisa terdeteksi sejak kehamilan atau baru terlihat sejak bayi dilahirkan. Omfalokel tergolong kelainan lahir yang cukup jarang terjadi. Omfalokel terjadi akibat kelainan perkembangan janin selama masa perkembangan janin, tepatnya pada usia kehamilan 6-10 minggu. Usus dan organ-organ dalam seperti hati, kandung kemih, lambung, indung telur atau testis menonjol keluar ke pusar. Organ yang menonjol tersebut akan kembali masuk ke rongga perut saat usia kehamilan memasuki minggu ke-11. Namun, pada bayi dengan omfalokel, usus dan organ-organ tersebut tidak kembali masuk ke dalam rongga perut. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan omfalokel, namun diduga kondisi ini berkaitan dengan perubahan atau mutasi kelainan pada gen atau kromosom. Omfalokel sering disamakan dengan gastrokisis, padahal keduanya merupakan kondisi yang berbeda. Pada omfalokel, organ yang keluar dilapisi oleh selaput membran, sementara pada gastrokisis, organ yang keluar tidak diselubungi selaput membran. Demikianlah video pembelajaran saya mengenai organogenesis turunan endoderm, perkembangan sistem pencernaan. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.